Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi tentang implikasi dan juga metode suksesi pemimpin era Reformasi 1998 dan kaitannya menggunakan perspektif hadis Muslim 3447. Pun, sebelum memulai materi, akan kami perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Rari Singrat Aditya Putri, selaku moderator, dan juga materi pertama kita, yakni Najwa Amanatul Kudus. Pun materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, kemudian lanjut pada pemateri terakhir kita, yakni Vidya Aulia Rahmah. Untuk mempersingkat waktu, maka kami akan langsung menjelaskan mengenai latar belakang reformasi dan kaitannya dengan hadis Muslim 3447 yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kami, yakni Najwa Amanatul Kudus. Kepada Najwa Amanatul Kudus, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Saya akan mempresentasikan materi tentang latar belakang, metode suksesi pemimpin Reformasi 1998 dan juga implikasi Reformasi 1998. Baik, latar belakang Reformasi 1998 merupakan sebuah transisi kepemimpinan dari era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama lebih dari 3 dekade ke sistem yang lebih demokrasi. Proses suksesi pemimpinnya terjadi membuka jalan bagi peningkatan demokrasi dan juga kebebasan berpolitik. Berekspektasi daripada metode suksesi kepemimpinan ini yang dianggap lebih relevan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hadis Muslim nomor 3447 yang menekankan pentingnya hubungan yang baik antara pemimpin dan juga rakyat. Yang selanjutnya adalah metode suksesi pemimpin Reformasi 1998. Yang pertama adalah transisi kekuasaan. Transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan yang lebih terbuka. Setelah pemunduran Soeharto, Presiden B.J. Habibie yang kala itu menjadi wakil presiden mengambil alih kepemimpinan. Proses ini menandai transisi dari pemerintahan otoriter itu ke pemerintahan yang lebih terbuka. Lalu pembatasan jabatan atau kekuasaan. Pembatasan masa jabatan presiden dan mekanisme pergantian presiden di tengah masa jabatan dinilai mampu untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Lalu yang ketiga adalah musyawarah atau pemilu. Reformasi mengembalikan sistem demokrasi yang ada, yakni pemilihan umum, di mana pemilihan umum ini lebih relevan dengan konsep suksesi pemimpin dalam Islam karena mengedepankan musyawarah dan suara dari rakyat. Lalu yang selanjutnya adalah implikasi Reformasi 1998. Proses transisi kepemimpinan dari Presiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie membuka jalan menuju demokrasi yang lebih inklusif. Yang kedua, era reformasi membawa sistem multipartai dan kebebasan politik yang menjadi landasan demokrasi Indonesia yang lebih modern. Yang ketiga, Presiden Habibie mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Beliau juga menghapus sentralisasi yang menjadi khas rezim Orde Baru dengan menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 1999. Baik, kami ucapkan terima kasih pada pemateri pertama kami, kemudian melanjutkan pada materi kedua kami, yakni mengenai kandungan hadis, takhrij hadis, serta seperti apa kaitannya apabila dikaitkan dengan metode suksesi pemimpin 98 dengan kandungan hadis Muslim 3447. Langsung saja, yakni yang pertama, kandungan hadis, yang mana secara implisit menjelaskan bahwasanya klasifikasi seorang pemimpin dapat disebut baik jika mampu memberikan rasa saling mendukung antara satu sama lain. Pun terutama bagaimana seorang pemimpin mampu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap umat yang dipimpin, serta memiliki rasa solidaritas dan juga kepemilikan dalam sistem kepemimpinannya, yang mana hal ini akan menjadi fondasi awal dalam mencapai kemaslahatan bersama sebuah umat. Yang mana dalam hal ini pun kita melihat dari metode suksesi Reformasi 98 apabila dikaitkan dengan kandungan hadis itu sendiri adalah terdapatnya pemimpin yang baik, yang mana apabila kita lihat dari kepemerintahan atau kepemimpinan Presiden Soeharto, yang mana membuat rakyat mendesak untuk menuntut sebuah reformasi dikarenakan Presiden Soeharto dinilai tidak mampu memberikan kepercayaan, solidaritas, serta rasa kepemilikan sebagaimana disebutkan dalam kandungan hadis tersebut, yang mana sehingga
Perilaku dari masyarakat pada masa itu telah relevan dengan adanya hadis ini karena mereka menuntut untuk memiliki pemimpin yang baik, yang mencintai mereka, dan memberikan reformasi atau masa pemerintahan yang baik. Pun melanjutkan pada materi yang kedua, yakni takhrij hadis, yang mana takhrij hadis ini kita melihat daripada jalur sanadnya. Yakni yang pertama, hadis tersebut disampaikan oleh Auf bin Malik bin Abi Auf, kemudian melanjutkan kepada Muslim bin Kharazah, kemudian melanjutkan pada Ruzaik bin Hayyan, kemudian melanjutkan pada Yazid bin Yazid, pun melanjutkan dalam Abdurrahman bin Amr bin Abi Amru, kemudian langsung kepada Isa bin Yunus dan bin Abi Ishaq, dan melanjutkan pada Ishaq bin Ibrahim bin Makhat sebagai sanad terakhir. Yang mana dalam hadis ini memuat dalam dua indikator utama seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh umatnya. Kemudian yang kedua adalah pemimpin yang seburuk-buruknya pemimpin. Yang mana dalam indikator kedua ini dilihat adalah pemimpin yang seburuk-buruknya adalah pemimpin yang membenci atau dibenci oleh umatnya sendiri. Yang mana dalam hal ini perlu kita ketahui, yang terjadi pada reformasi 98 terdapat beberapa metode-metode suksesi sebagaimana disebutkan oleh pemateri pertama, serta relevansinya seperti apa dengan adanya metode suksesi yang ada di dalam hadis Muslim. Yakni yang pertama, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mencintai dan juga dicintai oleh umatnya. Yang mana Presiden Soeharto saat itu memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan tidak memberikan pertanggungjawaban serta mengkhianati kepercayaan rakyat, sehingga rakyat pun menjadi mendesak rakyat untuk menjadi pun rakyat akhirnya mendesak untuk memiliki pemerintahan lebih baik serta pemimpin yang lebih bertanggung jawab untuk pemerintahan yang lebih baik. Kemudian, metode yang relevan dengan metode dalam hadis ini dalam konteks reformasi tahun 98 sendiri adalah realisasi dari metode suksesi pemimpin pada masa presiden tersebut, yang mana mekanisme pergantian presiden tersebut mampu menjaga konsentrasi kekuasaan dan membatasi sebuah kekuasaan yang berlebihan. Melalui metode sukses tersebut, Indonesia menjadi lebih demokratis serta akuntabel. Sekian dari materi kedua, akan dilanjutkan kepada pemateri ketiga yang membahas tentang metode suksesi dan kaitannya dengan hadis serta perspektifnya seperti apa lebih lanjut, serta membahas mengenai implikasi daripada relevansi hadis serta metode suksesi pada reformasi 98. Kepada pemateri kedua dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai metode suksesi pemimpin menurut hadis Muslim nomor 3447. Metode suksesi kepemimpinan pada era reformasi 1998 dapat dianalisis dalam konteks hadis Muslim nomor 3447 yang menggambarkan karakteristik ideal seorang pemimpin, yaitu dengan menjaga ketaatan terhadap pemimpin selama mereka menjalankan kewajiban agama seperti sholat. Hal ini menekankan stabilitas politik dan sosial tanpa melupakan pentingnya mengoreksi tindakan pemimpin yang salah. Hadis Muslim nomor 3447 ini memberikan panduan penting dalam memahami hubungan antara pemimpin dan juga rakyatnya dalam perspektif Islam. Saat reformasi 1998 di Indonesia, hadis ini relevan karena menekankan sifat ideal seorang pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh rakyatnya, serta memperingatkan terhadap bahayanya kepemimpinan yang otoriter. Reformasi 1998 ini menunjukkan pelajaran dari kegagalan sistem otoriter itu sendiri, di mana rakyat Indonesia mulai menuntut perubahan menuju demokrasi yang lebih transparan dan juga adil, sesuai dengan ajaran Islam tentang partisipasi umat dalam memilih pemimpin. Materi selanjutnya yaitu mengenai implikasi dari penerapan hadis Muslim nomor 3447. Implikasi dari penerapan hadis Muslim nomor 3447 ini adalah perlunya penegakan etika kepemimpinan, termasuk tanggung jawab, kejujuran, dan juga perhatian terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam konteks pasca reformasi, ini menjadi penting untuk menciptakan pemimpin yang tidak hanya berkuasa, tetapi juga menjalankan tugas dan amanah. Hadis ini juga menyiratkan pentingnya kontrol sosial yang sehat, di mana rakyat dapat mengkritik tindakan pemimpin tanpa menghilangkan rasa hormat kepada institusi pemerintahan. Hadis ini juga memperingatkan bahwa kritik terhadap pemimpin haruslah dilakukan dengan cara yang konstruktif, dengan menjaga kesatuan umat dan menghormati otoritas pemimpin yang tetap menjadi prioritas selama mereka masih memenuhi tugas agama. Reformasi 1998 sendiri menjadi pelajaran bagaimana rakyat dapat menyampaikan aspirasi tanpa merusak fondasi negara. Prinsip ini menjadi tolak ukur bagi Indonesia dalam menjaga kesinambungan reformasi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pemateri ketiga kami yang telah secara jelas menjelaskan secara eksplisit dan juga implisit mengenai metode suksesi reformasi 98 dan kaitannya dengan perspektif hadis Muslim 3447. Pun telah sampailah kita dalam puncak
pembahasan, yakni mengenai kesimpulan, yang mana hadis Muslim 3447 ini menawarkan nilai-nilai mendasar yang juga relevan untuk diterapkan dalam sistem politik serta pemerintahan modern. Pun reformasi 1998 ini menjadi contoh nyata bagaimana ajaran Islam dapat diterjemahkan ke dalam praktik sosial serta politik untuk menciptakan kepemimpinan yang lebih baik, yang mana prinsip ini tidak hanya mencakup hubungan pemimpin antara rakyat pun tetapi juga tanggung jawab kolektif untuk menjaga kebaikan bersama setiap umat. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.